السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. kaum muslimin hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bisa hadir kembali di dalam melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan nikmat ini kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Pada maghrib yang lalu, pertemuan kajian yang lalu ini kita sudah mengkaji masalah apa? Maghrib tadi itu tentang sholat. Babul mujahadah. Babul mujahadah. Apa artinya babul mujahadah? Mujahadah ini berasal dari kata jahada yujahidu dalam bahasa Arab. Jahada yujahidu, bersungguh-sungguh. Nah, babul mujahadah artinya bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata ulama itu, badan ini seperti tubuh kita ini seperti kendaraan, seperti onta, seperti kuda. Nah, kalau tubuh ini dibiarkan, maka dia tidak akan bergerak sama sekali. Tapi kalau orang tersebut berusaha dia menggerakkan tubuhnya, maka dia akan mengikuti usaha orang tersebut. Kalau dia arahkan kepada yang baik, jadilah dia yang baik. Kalau dia buruk, ya buruklah dia. Mujahadah ini artinya dia bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, untuk berupaya menjemput hidayah, kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memberikan dia petunjuk-petunjuknya. Tapi kalau ada orang yang tak peduli, Allah pun tak peduli sama dia. Nah, kemudian juga di dalam hadis sudah kita sebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dimulai dengan hadis ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinamakan hadis qudsi. Allah mengatakan, di mana Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Kata Allah dalam hadis kursi, Nabi mengatakan, barang siapa yang membenci atau memusuhi wali-waliku. Wali sudah Ustaz sebutkan bahwa wali itu adalah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pakaiannya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya,
tapi orang yang dekat dengan Allah karena ketakwaan dan amal salehnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah itu tidak melihat bagaimana pakaian kamu, lusuhkah engkau, atau pakaianmu ini baguskah, atau putihkah, sebagai, atau pakai jubah ke, atau pakai sorban ke, atau pakai kopiah ke, atau pakai sarung ke. Allah tak melihat itu. Namun Allah melihat yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat ke dalam hati-hati kita semua dan amal-amal soleh kita. Maka kita lihat banyak sekali contoh di zaman sahabat Rasulullah, di zamannya tabi'in. Ada salah seorang, ya, kalau dibilang dia hampir menjadi sahabat, ya ada orang tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini memiliki cita-cita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi jarak ini antara Yaman dengan Madinah itu ya bukan jarak yang dekat, jauh sekali. Di situ pada saat Uwais Al-Qarni memiliki cita itu, Rasulullah masih hidup yang ada di Madinah. Namun karena dia memiliki ibu yang harus dia rawat, ibunya itu ibu yang sudah tua, dirawatnya betul-betul. Maka diurungkanlah niatnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika pernah dia datanglah ke Madinah, tapi tidak bertemu dengan Nabi, karena Nabi dalam keadaan perang. Kemudian Uwais kembali ke Yaman. Nah, di situ dia kembali merawat orang tuanya. Terdengarlah berita kalau Nabi SAW sudah wafat. Tapi Nabi sebelum wafat itu sudah berkata kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia mewasiatkan, dia berkata kepada dua sahabat ini, kalau engkau bertemu dengan orang bernama Uwais Al-Qarni minal Yaman, dari Yaman. Dari mana Rasulullah tahu itu? Rasulullah tidak kenal, tapi yang mengenalinya, yang memberitahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dekatnya hamba ini kepada Allah. Yaman tidak pernah bertemu Rasulullah dengan orang itu, tapi Rasulullah tahu Allah memberikan informasi ini kepada nabinya, kalau ada hambaku yang jauh di sana ini, jauh tak dikenal ini, bukan sahabat. Artinya orang ini dekat sekali dengan Nabi SAW. Maka Nabi berpesan kepada dua sahabat ini, kalau kau bertemu dengan orang ini, maka minta doa. Luar biasa sekali. Sahabat yang posisinya tinggi sekali, Abu Bakar dan Umar. Dua orang ini sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Di antara yang di atasnya itu adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar Umar, Rasulullah bilang, kalau kau ketemu dengan orang ini, maka minta doa. Luar biasa tidak orang ini? Apa rahasianya orang tersebut sehingga orang yang lebih mulia dari dia harus minta doa kepada orang tersebut? Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar menanti kedatangan orang ini, tapi Abu Bakar tak bertemu. Kemudian Umar pun mencari nama-nama orang tersebut. Setiap kafilah yang datang dari Yaman kan ditanya. Nah, dia bertanya, setiap kafilah yang datang dia tanya, adakah di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni minal Yaman? Apakah kalian dari Yaman? Hal fikum Uwais? Kata Umar, apakah di antara kalian ada dari Uwais? Dari apa namanya bernama Uwais? Yang itu tandanya itu ada baros, ada putih di tubuhnya. Nah, kemudian yang belum sembuh itu sisa kira 1 dirham. Bulatan dirham itu di punggungnya itu tandanya. Kemudian ternyata ketemulah Umar bin Khattab dengan Uwais. Kemudian Umar minta doanya, doakan saja, kata Umar. Umar,
Siapa yang tak kenal dengan Umar? Sudah dijamin masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah yaitu Umar. Kemudian hantu saja takut dengan Umar. Wah, kalau hantu itu lewat jalan Sungai Pandan, Umar lewat jalan Sungai Pandan, hantu akan lewat suka maju. Dia tak mau ketemu dengan Umar. Saking dibawanya dahsyatnya Umar, tapi dia minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Setelah itu Uwais Al-Qarni pun kabur, tak mau dikenal oleh orang banyak, tak mau karena viral dia. Kemudian habis itu ke Baghdad atau ke Syam. Nah di sana Umar setiap bertemu dengan orang-orang yang berasal dari Syam, dari Baghdad itu, maka dia akan mengatakan, apa di sana di negeri Syam ini ada yang bernama Uwais? Ada. Bagaimana kondisinya? Orang itu memprihatinkan sekali. Hidupnya sederhana sekali. Pokoknya di kalangan yang paling miskin lah. Nah, kata Umar, ini orang ini luar biasa sekali. Kalau kau ketemu dengan dia minta doa. Ini Nabi berpesan seperti itu. Ketemu dengan Uwais orang ini, kemudian Uwais mengatakan, dari mana kau tahu tentang diriku? Saya tahu dari khalifah, dari Amir Mukminin. Kemudian Uwais pun marah, kabur lagi dia. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah yang saya katakan tadi, wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dekat dengan pemerintah, bukan dekat dengan presiden, tapi yang dia dekati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, kalau engkau bermusuhan dengan waliku, maka kata Nabi, qad adzantuhu bil harbi, berarti dia telah berperang dengan diriku. Mau berperang sama Allah? Makanya jangan sampai kita ini berbuat jahat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tegaskan bahwa seorang itu bukan dilihat dari fisiknya. Nah itu santri-santri yang dirahmati Allah, jangan menilai orang dari fisiknya. Jangan melihat dari pakaian orang ini, muka macam ini, pakaian macam ini. Jangan sekali. Karena kita tidak tahu apakah dia malam hari itu sholat tahajud. Mungkin di malam hari dia itu bangun. Kemudian mungkin dia ada amalan-amalan yang amalan tersebut tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ciri-ciri wali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Cirinya pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku ini melalui yang wajib-wajib. Jadi intinya pertama, kalau mau jadi wali Allah itu bukan kita harus bertapa di goa, bukan, atau belajar ilmu kebal, bukan itu, atau puasa terus menerus, cuman makan nasi putih ya, bukan. Tapi syaratnya menjadi wali Allah itu adalah laksanakan yang wajib. Apa yang wajib? Ustaz sebutkan. Salat 5 waktu wajib. Salatnya di masjid karena Nabi salat di masjid. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, zakat. Kemudian haji. Nah, ini yang wajib, laksanakan yang wajib. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian yang kedua ini, tidaklah hambaku ini mendekatkan diriku ini dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintainya. Kalau orang sudah cinta kepada seseorang, apapun dia akan lakukan, perintah akan dilakukan. Tapi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cuman ada perintah-perintah dari Nabi tak dilaksanakan, berarti dia tidak cinta kepada Nabi SAW. Masalahnya bukan orang hanya sekedar mengaku cinta kepada seseorang atau cinta kepada nabinya, cinta kepada Allah. Yang perlu diketahui apakah Allah cinta sama kita atau tidak. Setiap orang kullu yadda'i annahu habibu Laila, dalam sebuah syair itu
tentang Majnun Laila, dalam Majnun ceritanya, setiap orang boleh mengatakan dirinya cinta kepada Laila. Tapi Laila belum tentu mengatakan dia cinta kepada orang itu. Begitu juga setiap orang boleh mengakui dirinya cinta kepada Allah. Tapi apakah Allah cinta kepada dirinya? Maka dibuktikan. Buktinya apa? Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yang wajib lakukan semua. Jangan ditinggalkan sholat. Ada orang cinta kepada Allah tapi dia tak ada sholat. Sholat subuh jam 6 misalnya. Pecinta sama Allah seperti itu. Sholat subuh jam 7. Sholat subuhnya di rumah. Sholat 5 waktunya di rumah. Cinta kepada Nabi ya bukan? Bukan. Maka orang boleh saja dia mengatakan dia cinta kepada nabinya, boleh silahkan. Tapi apakah Nabi mencintai orang tersebut? Maka buktinya adalah melakukan bin nawafil. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya dengan nawafil, sunnah-sunnah, kecuali Allah mencintainya. Nah, hasilnya apa ini yang terakhir ini? Wala in sa'alani, kalau hamba mencintai, melaksanakan perintah Allah, kemudian Allah pun mencintai hamba ini, maka dalam sebuah riwayat yang lain ini dahsyat sekali. Rasulullah mengatakan, kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, nada Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat yang paling dekat dengannya. Siapakah malaikat yang paling dekat dengan Allah itu? Itu Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya saya mencintai hambaku yang bernama Fulan. Wahai Jibril, cintailah dia. Ya kan? Jibril mencintai orang tersebut. Kemudian setelah itu Jibril pun berseru memanggil penduduk langit, mengatakan kepada penduduk langit, malaikat-malaikat yang lain, wahai malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah dia. Maka pantaslah setiap doa-doanya ini makbul. Doanya ini mustajab. Sebab apa kata Nabi? Wala in sa'alani la'ataituhu. Kalau dia memohon kepadaku, langsung aku kabulkan. Nah, maka kalau doa kita ini sulit dikabulkan, doa apa mungkin kita ini kurang di dalam melaksanakan perintah Allah. Wajib mungkin kurang, dan sunnahnya kurang. Jadi dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran itu mengatakan ciri orang yang bertakwa ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak takut kepada siapapun, dan mereka tidak khawatir, tidak punya rasa khawatir. Rezekinya tak khawatir, dia rasa takut. Manusia sekarang kan yang dia khawatirkan adalah masalah rezekinya. Padahal rezeki ini sudah dijamin. Apa yang sudah dijamin oleh Allah? Sudah dipastikan. Apa yang pasti? Ketika manusia di umur 120 hari itu, Allah memerintahkan kepada malaikat bikatbi rizqihi wa ajalihi, untuk menulis ketetapan rezekinya berapa, kemudian bila dia mati, itu sudah pasti. Mati itu sudah pasti. Rezeki pun gitu, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Yang kita khawatirkan tempat kita ini di mana? Surga kah atau neraka? Itu yang kita perlu khawatirkan. Itu yang perlu menjadi kerisauan kita. Yang kita khawatirkan kita ini nanti dikubur itu kira-kira senang apa enggak. Nah, tapi kalau masalah rezeki, tinggal kita usaha. Usahanya pun tak usah mulu-mulu benar usahanya. Sampai sholat 5 waktu ditinggalkan. Azan tak dihiraukan. Sudah waktunya azan, waktunya sholat, tetap dia masih gitu. Nah, maka perlu kita tanamkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka ini wali-wali Allah. Ciri tadi itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu. Cirinya mereka ini beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka ini adalah orang yang bertakwa.
Nah, jadi banyak sekali sekarang viral kan wali-wali itu gila, baru dibilang wali kalau dia gila. Oh, gila semprot sini, semprot sana, kan? Coret sini, coret sana, macam-macam lah. Ada pakai apa? Main-mainan, tembak-tembak, cium tangannya. Itu bukan ya, bagaimana wali menjadi gila. Padahal orang gila itu tidak diambil syariat darinya. Orang wali itu tidak melaksanakan syariat sebab apa namanya orang gila. Nah, ini ya jemaah sekalian hadis yang kita sudah sampaikan. Kemudian dalam hadis yang lain di mana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamahu. Nah, ini masih dalam bab mujahadah. Bersungguh-sungguhnya Nabi untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Nabi itu sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Namun kata Aisyah, Nabi melaksanakan qiyamul lail hatta tatafattar qadamahu, sampai kakinya itu bengkak. Saking lamanya beliau salat itu. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, lima tasna' hadha ya Rasul, kenapa engkau melakukan ini ya Nabi? Artinya Aisyah itu ingin Rasulullah ibadahnya biasa-biasa saja, jangan sampai bengkak-bengkak seperti itu. Kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, tidakkah aku sukai menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan qala Rasulullah al-mu'min al-qawi. Al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat, bukan mukmin yang ngantuk-ngantuk. Ngantuk, subuh ngantuk, zuhur ngantuk lah, ya. Habis subuh tidur, itu bukan mukmin yang qawi. Rasulullah tidur habis subuh, tak ada. Rasulullah subuh duduk di masjid, habis sholat subuh duduk di masjid, zikir. Kemudian ketika selesai syuruk, baru beliau melaksanakan sholat duha, sholat isyraq. Setelah itu beliau pulang ke rumah bantu keluarganya. Nah, ini Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dua-duanya pun baik sebenarnya. Tidak ada, cuman ada yang lebih mulia, lebih bagus. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah. Mujahadah itu maknanya. Ihris artinya bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Santri-santri kita, apa yang manfaat untuk dirinya? Itu apa? Belajar yang rajin, menghafal Al-Quran. Udah tahu itu yang bermanfaat baginya, masih lemesnya. Maka kalau yang bermanfaat bagi kita itu kejar cita-citanya. Orang saja bersungguh-sungguh di malam hari tak tidur dia. Mencari apa? Mencari dunia itu. Rela depan komputer, tengoknya itu macam-macam lah situ. Main game, main judi. Tengah malam dia itu tak ada tidur dia. Tengok orang-orang di kota duduk di kafe sampai subuh. Itu mereka sungguh-sungguh itu duduk di situ. Apa yang dikejar? Ya dunia yang dikejar. Tak ada manfaat sama sekali. Tapi dia bersungguh-sungguh. Kita sudah tahu yang kita kejar, sudah pasti yang kita inginkan adalah janji-janji Allah. Masa kita lemah? Padahal kita sudah tahu janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, kalau sudah engkau bekerja, punya cita-cita seperti itu, ingat antara ikhtiar dan tawakal itu. Tak boleh ikhtiar mempertuhankan ikhtiar. Banyak orang sekarang ini mempertuhankan ikhtiarnya, kerjanya dipertuhankan. Rela kerja siang dan malam kerja terus, yang diandalkan
pekerjaannya, tapi tak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin tidak seperti itu. Ikhtiar dan tawakal. Dua-duanya sama. Dia bekerja, kemudian dia tawakal setelah itu. Maka di sini wasta'in billah, jangan lupa minta permohonan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bekerja, sudah berusaha, kemudian juga sudah berdoa, sudah kita beribadah kepada Allah, wala ta'jiz. Di sini ingat, tak usah lemah, wa idza asaba. Ternyata apabila itu segala apa yang kita cita-citakan, ambisi yang pernah kita inginkan seperti itu tak sesuai dengan harapan kita, wa in asabak, apabila engkau ditimpa musibah, usahamu, kemudian keluargamu ini ditimpa musibah, engkau gagal, fala taqul, jangan sekali-kali kamu mengucapkan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau saya tidak melakukan ini, maka tidak akan terjadi ini dan itu. Kata Nabi. Kalaulah nanti kita akan sarankan, kalau kau tak melakukan ini, mungkin kau tak ada terjadi seperti itu. Ya, lau kana kadza, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalaulah saya melakukan ini, mungkin tak akan terjadi ini dan itu. Jangan seperti itu. Jangan menyesali muncul ucapan-ucapan seperti itu. Tak boleh. Tapi yang kita ucapkan adalah walakin. Tapi yang kita katakan adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Qaddarallah. Sudah ditakdirkan. Nah, ini bagi seorang mukmin itu plong rasanya kita kalau ini betul-betul kita percaya. Kita misalkan punya cita-cita jadi ini, jadi itu, tes misalkan jadi polisi, terus jadi tentara, terus jadi CPNS, ya. Kemudian kita udah sungguh-sungguh belajar, udah berdoa dan kita ternyata tak lulus. Bagi seorang mukmin yang bertakwa, yang paham masalah takdir ini, santai saja, biasa ya itu. Sebab apa? Ini tak akan terjadi sesuatu apapun terhadap dirinya, melainkan itu izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu memandangnya itu pandangan yang pendek sekali. Maka Allah tegaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu suka itu, pandangan kita itu baik, ternyata itu buruk untuk diri kita. Atau bisa jadi kita merasa itu buruk, tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan Allah Maha mengetahui dan kita tidak tahu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tak ada tahu sama sekali. Bagi seorang mukmin, manusia itu lemah sekali. Bahkan kata Al-Quran itu, seandainya ini makanan di tangan kita disambar oleh lalat saja, tak mampu kita balik ambil. Lemahnya manusia itu. Apalagi untuk masa depan yang gaib, yang tak nampak itu. Kita ini jangan sampai kalau saya ini tak melakukan ini, tak akan terjadi seperti itu. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ma tasqatu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tidaklah yang namanya daunan yang jatuh, satu daunan diutus, berapa banyak daunan di atas muka bumi ini jatuh, Allah tahu itu. Apalagi urusan perkara manusia itu. Maka santai saja kita. Tetap berusaha, tetap bersungguh-sungguh terhadap cita-cita kita. Kalaupun kita ini gagal di dalamnya itu, gagal itu cuma di dunia saja. Kalau gagal di dunia, masih bisa kita perbaiki. Kalau kita bangkrut usaha kita, masih kita bisa kejar usaha itu. Masih kita bisa evaluasi, kemudian masih kita tingkatkan lagi. Tapi kalau kita gagal akhirat kita, alhamdulillah, apa kita mau balik dunia? Tak bisa balik dunia. Allah mengatakan apa? Wa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya. Dan mereka mengatakan,
Rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikkanlah saya ke dunia. La'alli a'mala salihan fima taraktu. Saya akan melakukan amal salih yang pernah saya tinggalkan. Salat saya pernah tinggalkan, puasa pernah saya tinggalkan, salat tahajud pernah saya tinggalkan, baca Al-Quran pernah saya tinggalkan. Amal salih dulu ingin saya perbaiki, ingin saya lakukan. Tapi kata Allah, hiya kalimatun wa qailuha, dan ini hanya ucapan-ucapan saja yang tak mungkin bisa terjadi. Wa bainahuma barzakhun ila yaumil ba'ats. Dan ini ada barzakh di alam kubur, dan dia akan dibangkitkan sampai di hari kiamat. Nah, kalau di dunia itu masih kita gagal, kita di dunia masih ada waktu untuk memperbaikinya. Tapi yang sukses sejatinya itu adalah sukses sejatinya, ingat jemaah sekalian, santri-santri yang dirahmati Allah, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'un. Waman zuhziya, kesuksesan. Sesungguhnya waman zuhziya 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, faqad faz, bahwasanya dia ini telah sukses. Dia telah beruntung. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang banyak menipu kita. Nah, ini hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW di dalam ibadahnya ini sampai beliau bengkak kakinya itu, padahal sudah mendapatkan jaminan surga. Udah jamin surga, bukan jaminan dunia, jaminan surga. Namun di sini kemudian ditegaskan, karena ungkapan lau, kalau saya tidak melakukan ini dan itu tidak akan terjadi ini dan itu adalah ucapan seperti ini pintu masuk syaitan. Nah, maka kita seorang mukmin kalau kita mendapatkan musibah, coba gitu, kita mendengar satu musibah, maka langsung kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang kita ucapkan, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan kepadanya juga kita akan kembali. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang mukmin sejati, tidak khawatir terhadap masa depannya, tidak khawatir terhadap sesuatu, tidak bersedih terhadap sesuatu yang luput darinya, tapi dia tetap menyandarkan dirinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, dalam sebuah ayat itu mengatakan, apakah kalian ini tidak melihat bagaimana burung terbang di atas langit? Burung terbang di atas langit. Nah, dalam riwayat hadis mengatakan, lau tatawakkaluna haqqa tawakkulin, kalau kalian ini betul-betul tawakalnya kepada Allah, betul-betul tawakalnya, la razaqakumullah, Allah pasti akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Taqdu khimasan itu dia berangkat di pagi-pagi hari. Nah, tengok burung tuh ya, kita bangun sekitar 4:30 tuh udah berkicau dah dia. Ya Pak ya? Kicau dah dia, suaranya berkicau dah dia. Tadak meleku di kamar tidur, tadak dia. Semua burung gitu. Pasti sudah berkicau, sudah siap berangkat cari makanan. Taqdu khimasan, berangkat dia di pagi hari, wa taruhu bitanan, pulang di sore harinya perut sudah kenyang. Burung tuh sederhana aja hidup burung. Kita membuat kita ini ribet, kita ini karena apa? Banyak keinginan. Ingin kita banyak sekali. Contohnya punya HP 1 kurang, HP 2 ini kan. Punya rumah 1 kurang, punya rumah 2, mobil 1 kurang, 2. Padahal sebenarnya cukup satu, kebutuhan kita cukup satunya. Tapi keinginan kita banyak sekali. Itulah menyebabkan kita merasa diri kita
miskin, selalu membandingkan yang di atas, kawan kita bandingkan, beli ini, beli itu, padahal kita punya segala-galanya. Maka Rasulullah menekankan dalam sebuah hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawm ka'annahu haizat lahu dunya. Barang siapa di pagi harinya dia bangun itu aminan fi sirbihi, merasa aman, tentram, damai, tidak ada gangguan seperti di Palestina, seperti yang ada di Suriah. Aman dia kita nih, di kampung kita. Aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, jasadnya ini sehat walafiat, tidak sakit. Mu'afan fi jasad indahu qutu yaum, pada hari itu ada yang biasa dia makan, kenyang dia makan pada hari itu, seolah-olah dia ini memiliki dunia dan isi-isinya. Tinggal kita itu kembali kepada bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita miliki. Itu saja. Nah, maka kata Rasul, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar an tajdal ni'matullah. Lihat yang paling di bawah kita, masih banyak orang-orang yang menderita, yang tak makan. Banyak sekali, banyak, luar biasa banyak sekali. Saudara-saudara kita di Palestina itu, kalau kita lihat video-videonya, minum air setitis, minum berharga sekali. Makan, mereka makan rumput, tak ada yang bisa dimakan. Anak kecil makan rumput, makan sedih di bawah. Maka bersyukur antum di sini. Maka alhamdulillah, nikmat Allah luar biasa sekali. Maka lihat yang di bawah. Kalau masalah dunia itu, lihat yang di bawah kita. Kalau dalam tapi kalau masalah akhirat, tengok, masya Allah, tahajud orang yang dahsyat sekali. Saya minta sama. Maka itu yang harus kita kejar. Nah, kalau dalam dunia tak usah, dengan orang itu biasa gitu ya. Nah, tapi kalau masalah akhirat, itu masya Allah, orang yang sudah haji, sudah sedekahnya luar biasa. Kita merasa iri sekali. Iri kita, itu bagus. Seperti itu. Jangan iri dalam perkara dunia, kecuali irinya itu kepada orang yang punya harta banyak, tapi hartanya itu untuk disedekahkan. Nah, itu iri. Nah, itu saja jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua. Kita tutup kajian subuh kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.